Audio Jungle. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Baru Allah SWT ciptakan manusia, kemudian Allah keluarkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa istrinya untuk diturunkan ke muka bumi. Diturunkan ke muka bumi. Nah, dengan sebab pelanggaran yang mereka perbuat. Tapi sebenarnya ini sebagai hukuman bagi suami istri Adam dan Hawa alaihissalam, itu juga sebagai pemuliaan, memberikan kemuliaan. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa sebetulnya diletakkan di muka bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka berdua adalah sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu adalah petugasnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat Allah. Inna aradnal amanata, sesungguhnya kami menawarkan amanat. Apa amanat? Amanat agama. Ala samawat, kepada langit, wal jibal, dan kepada gunung-gunung. Tapi mereka semua menolak untuk menerima amanat. Fahamalahal insan, kemudian dibawa oleh manusia. Innahu kana zuluman jahula, sungguhnya manusia yang membawa amanat agama ini kana zuluman jahula, sudah jahul, zuluman. Zuluman itu diperintahkan begini, tidak dijalankan, tapi yang dijalankan yang lain. Ini zuluman, dolim. Jahula, bodoh. Gimana perbuatan jahilnya? Perbuatan jahilnya ini ia melakukan apa yang tidak diperintahkan. Nah, setelah Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke muka bumi dengan dipisahkan, kabarnya Nabi Adam diturunkan di daerah India, kemudian Siti Hawa diturunkan di yang sekarang ini disebut namanya Jeddah. Mereka berpisah selama ada yang mengatakan 200 tahun. Kemudian Nabi Adam mencari-cari sampai pertemuan mereka terjadi di Padang Arafah. Maka disebut nama Arafat, itu Padang Arafah ini. Arafat artinya bertemu kembali, bertemu. Maka disitulah ada monumen atau untuk memperingati masa pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu Jabal Rahmah, artinya gunung kasih sayang. Yaitu dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Baru kemudian mereka berdua diberikan oleh Allah SWT keturunan-keturunan. Nah, keturunan-keturunan rijalan katsirau wa nisaa, yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak. Laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, ada riwayat juga yang menyampaikan bahwa setiap melahirkan, Siti Hawa ini melahirkan kembar sepasang, laki-laki dan perempuan. Dari 20 kali kelahiran, berarti anak mereka ada 40 orang, yaitu 20 pasang, laki-laki dan perempuan. Jauh sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, atau sebelum Siti Hawa diciptakan oleh Allah SWT, Nabi Adam diusap oleh Allah SWT, punggungnya oleh Allah SWT. Dari punggungnya fastakhraja minhu dzurriyyati, kemudian dikeluarkan dari punggungnya itu nyawa atau roh para keturunannya. Jadi ruh kita ini adalah diambil dari ruh Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT usap satu ruh ini, kemudian ruh ini jadi sebanyak manusia yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, setelah itu Allah SWT tampakkan kepada Nabi Adam alaihissalam, ini keturunan-keturunanmu yang jadi nabi. Kemudian ada di antara manusia, ada yang sehat, ada yang sakit-sakitan, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa keadaan anak cucuku kau beda-bedakan? Nah, bagaimana kalau kau samakan saja, adil itu. Kalau sehat, kau bikin sehat semua, jangan ada yang dibikin sakit. Kalau kaya semua, jangan ada yang dibikin miskin.
Kalau kuat semua, jangan ada yang dibikin lemah. Ini kira-kira ya bahasa saya, tapi di dalam hadis yang jelas Nabi Adam minta keadaan keturunannya dibikin sama. Maka Allah SWT katakan, enggak, aku bukan mau seperti itu. Aku inginkan mereka bersyukur kepadaku. Nah, kalau orang kaya bersyukurnya bagaimana? Mensyukuri kekayaan yang Allah titipkan kepada mereka dengan berbagi kepada orang-orang miskin. Kalau orang miskin juga bersyukur, menjadi alat Allah untuk menerima sedekah dari orang kaya. Begitu pula dia bisa menjual tenaganya kepada orang-orang kaya yang mereka sangat membutuhkan bantuan tenaga orang-orang lemah dalam hal harta. Dan sebaliknya, orang kuat membantu yang lemah, orang lemah bisa membantu yang kuat untuk urusan-urusan yang orang kuat tidak mampu melakukannya. Ini cara bersyukur manusia. Nah, kemudian Allah tampakkan keturunan-keturunan Nabi Adam alaihissalam yang menjadi nabi dan menjadi rasul. Masya Allah. Ini kemudian nampaklah satu orang keturunannya yang wajahnya sangat bersinar. Kemudian Nabi Adam bertanya pada Allah, ya Allah, ini siapa ini ya Allah? Ini jawab Allah, ini Daud, salah satu keturunanmu yang menjadi nabi. Ini bercahaya ini wajahnya. Berapa umur dia ya Allah di muka bumi? Dia 60 tahun. Ya Allah, begitu pendeknya umurnya. 60 tahun saja. Tambahlah 40 tahun biar dia hidup 100 tahun di muka bumi. Kata Allah, penaku sudah kering. Tidak ada yang bisa berubah kecuali yang sudah aku putuskan. Maka Nabi Adam menawarkan, bagaimana kalau aku berikan kepadanya umurku 40 tahun, sehingga genap dia hidup di muka bumi ini selama 100 tahun. Maka kata Allah, apa yang kau minta bisa diterima. Akhirnya Allah SWT alokasikan 40 tahun umur Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Daud, sehingga Nabi Daud nantinya akan hidup selama 100 tahun. Ketika hidup di muka bumi, Nabi Adam menghitung hari-harinya, tahun-tahunnya. Sampai pada tahun yang ke-960, Nabi Adam melihat. Para nabi ini kenal dengan para malaikat. Ini malaikat Jibril, ini malaikat Mikail, ini malaikat siapa saja. Kemudian yang nampak ini malaikat Israel. Wahai Israel, tumben kau nampak di sini. Apa yang kau kerjakan di sini? Aku mendapat tugas nih, tugas mencabut nyawa. Siapa yang mau kau cabut? Engkau lah. Bagaimana bisa kau cabut nyawa? Ya, saya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ini belum saatnya untukku. Ketika Nabi Adam mengatakan begitu, malaikat Israel mengingatkan, apakah engkau lupa ketika di surga engkau telah hibahkan umurmu 40 tahun kepada Daud alaihissalam. Maka Nabi Adam baru ingat, oh iya, ini berarti sudah saatku untuk pergi dari muka bumi ini. 40 tahun sudah kuberikan kepada turunanku Daud yang akan hidup nanti. Akhirnya Nabi Adam dicabut nyawanya atau dimatikan oleh malaikat Israel dengan izin Allah SWT di rumahnya. Dan di rumahnya para malaikat mengajarkan cara mengurus jenazah kepada anak-anak Nabi Adam. Bagaimana memandikan, bagaimana mengkafani, kemudian bagaimana mensolatkan dan menguburkan. Ini syariat dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Maka kata Rasulullah SAW ketika menceritakan bagaimana Nabi Adam lupa telah memberikan 40 tahun umurnya kepada Nabi Daud, Nasya Adam alaihissalam Abun Nas, Abul Bashar, bapaknya manusia yang namanya Nabi Adam ini telah mengalami lupa. Fanasya dzurriyyatuh, maka keturunannya pun jadi pelupa akhirnya. Inilah
manusia ini disebut mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Banyak lupa. Nah, orang ini makanya karena suka lupa, Allah SWT berulang-ulang menyampaikan manusia ini harus diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatlah, berilah peringatan atau ingatkanlah. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya orang beriman ini manfaatnya apa? Yang bermanfaat bagi orang beriman yaitu mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Agar dengan mengingat kehidupan akhirat itu imannya semakin naik, kemudian semangat beribadahnya menjadi kuat.